yaitu tema kita adalah mengapa doa lama dijawab. Ya, kita sudah membaca pada ayat firman Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-17. Sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan beberapa poin-poin penting mengapa doa lama dijawab, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, doa kita jadi lama. Bukan Tuhan tidak jawab ya. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak jawab doa, tapi dia jadi lama, begitu. Mengapa doa itu menjadi lama baru dijawab? Karena yang pertama, firman Tuhan mengatakan doa itu menjadi lama baru dijawab karena kita belum siap menerimanya. Ya, kita belum siap, Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan bahwa Allah mengajari Israel, Allah mendidik orang Israel, Allah memberikan mereka pelajaran sehingga perjalanan dari Mesir, dari Goshen menuju Israel, menuju Yeriko, Yerusalem dan sekitarnya, itu sebenarnya kalau berjalan kaki, Bapak Ibu Saudara, 4 hari 4 malam sampai. Jadi dalam 4 hari 4 malam saja sebenarnya sudah sampai itu. Berjalan pelan, bukan lari ya, berjalan kaki. Nah, jadi pertanyaan, mengapa 4 hari 4 malam berubah jadi 40 tahun? Karena yang pertama ternyata bangsa Israel ini perlu dididik dulu. Supaya kalau mereka masuk, mereka tidak tinggi hati, kata firman Tuhan. Supaya jangan engkau menjadi tinggi hati. Engkau menjadi merasa sombong dan angkuh, memperoleh segala sesuatu. Ya, tanah milik pusaka dikatakan apa saudara? Jangan engkau akan makan di dalam negeri itu, makan roti dengan tidak berhemat. Tidak ada penghematan di sana, kamu akan makan dengan begitu puasnya. Susu dan madu, buah-buahan, sayur-sayuran. Engkau menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau segala sesuatu menjadi cepat, kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudara, manusia itu seringkali apa? Lupa diri, lupa Tuhan, tinggi hati. Dia berkata, ini kan karena segala sesuatu yang saya buat. Kecenderungan melupakan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, betul enggak saudara? Segala sesuatu kalau semua dijawab. Seperti apa saudara? Ya, kun fayakun. Langsung bes muncul di depan. Ya, saudara bisa lihat yang itu ya. Om Jin datang. Berikan 3 permintaan. Silakan minta. Jadi manusia akan minta apa saja karena hitungan detik ya, dapat dijawab. Kun fayakun, abrakadabra. Des. Manusia cenderung akan melupakan Tuhan dan percaya kepada keyakinan dirinya dan dia menjadi sombong kalau segala sesuatu hitungan detik terjawab. Jadi kenapa doa lama dijawab? Kadang-kala Tuhan tuh mau proses kita dulu, Bapak Ibu Saudara. Dia didik kita dulu sampai kita siap menerimanya. Siap ketika menerima, tidak jadi sombong dengan apa yang kita dapatkan hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam. Dia proses kita bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun sampai waktu Tuhan memproses kita. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa saudara? Menanti. Berapa lama Sarah menanti anak dari janji Tuhan? 10 tahun. Berapa tahun Yusuf menanti sampai dari mimpi dia mendapatkan kursi Perdana Menteri? 13 tahun. Berapa lama Daud mendapatkan
penggenapan dari diurapi dengan tabung tanduk minyak itu sampai jadi raja 15 tahun. Jadi bukan diurapi hari ini besok langsung jadi, tapi 15 tahun kemudian barulah dia menjadi raja. Berapa lama Musa dari melihat Allah di semak belukar, ya, di Gunung Horeb, sampai dia membawa bangsa Israel membelah lautan, membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Berapa tahun dari penglihatan semak belukar? 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun Kaleb dari mengintai negeri, membawa apa? Membawa hasil kebun yang ada di Kanaan, dan dijanjikan oleh Musa, kamu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Sampai dia mendapat Hebron, 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan melalui hambanya Musa. Jadi butuh proses yang panjang. Proses ini adalah proses pembentukan karakter, supaya orang tersebut tidaklah congkak sombong, tidaklah melupakan Tuhan, tidaklah merasa semuanya adalah kerja keras sendiri. Itu tuh karena saya pu doa. Bayangkan saudara, Tuhan yang jawab, dia bangga, dia pu doa lagi. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya doa dia juga gak akan bisa kalau tidak doa orang banyak. Kan banyak juga yang ikut serta. Jadi intinya kecenderungan hati manusia kalau segala sesuatunya instan, cepat, berefek fatal dalam hidupnya. Saudara, lihat saja kenapa dokter-dokter melarang kita makan makanan instan. Karena makan makanan instan itu mudah, simple, cepat, tapi juga gawat. Cepat, simple, tapi juga gawat, Bapak Ibu Saudara. Bagi yang suka makan instan-instan, bolehlah sekali-sekali. Tapi sekali lagi dari mimbar ini saya mengingatkan, kurang-kurangi. Lebih baik saudara beli sayur-sayuran ditumis dan dimakan daripada saudara makan instan-instan. Apa itu yang instan-instan? Mie, hanya mie yang ada tulisan instannya kan, mie instan. Ya kan? Bubur instan. Dan sebagainya. Segala sesuatu yang instan berefek bahaya dalam kesehatan tubuh kita. Demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kasih yang instan. Supaya saudara dan saya tidak menjadi tinggi hati, cenderung melupakan Tuhan dan merasa semuanya hasil kerja keras dan jerih payah kita, bukan Tuhan. Oke, yang kedua kita akan lihat apa penyebabnya doa lama dijawab. Karena yang kedua, permintaan kita salah, Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Kecenderungan kita saudara, ya, seringkali kenapa Tuhan tunda? Bukan tidak jawab, pasti dia jawab saudara. Permintaan apapun yang kau minta di dalam dunia ini pasti dijawab. Tuhan tidak pernah tidak jawab doa kita. Tapi jadi lama, tidak cepat. Karena yang kedua, kita minta salah karena tujuan kita untuk hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 2b sampai ayat 3 saya akan bacakan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, Allah bukan tidak mau jawab, tapi kadangkala permintaan kita itu Bapak Ibu Saudara ingin memuaskan hawa nafsu kita. Ada contohnya enggak Pak Pendeta? Ada. Yuk kita lihat ini. Ini Bapak Ibu Saudara. Kata hawa nafsu memuaskan dalam bahasa Yunaninya tuh dapanao. Dapanao itu artinya menghabiskan, memboroskan, membelanjakan. Jadi hawa nafsu, kita ingin menghabiskan segala sesuatu, membelanjakan sampai habis. Jadi kenapa Tuhan kadangkala jawab doa pergumulan lama baru dijawab? Karena kadangkala Bapak Ibu Saudara,
kita itu sudah mulai di hati kita tuh jahat. Jahatnya begini, kalau saya gajian besok misalnya, dapat gaji besok, atau katakan lagi nih, saya mau kredit. Dia sudah mulai membayangkan, kredit ini saya akan bikin ini, bikin ini. Dan Tuhan tahu, Tuhan menilai dalam hati, bahwa kalau kau ambil kredit sebanyak itu, kau akan habiskan hanya dalam 3 hari. Ya, niat hati ingin menghabiskan, tapi Tuhan tahu efeknya 3 hari sudah habis. Jadi Tuhan bikin gagal di mana-mana, saudara. Coba di sini, coba di sana, bontot di mana-mana. Karena niat hatinya ingin menghabiskan hanya dalam hitungan hari. Jadi saudara, ini penyebab kenapa doa jadi lama. Tuhan tuh tahu hatimu, hatiku. Jadi kalau permintaanmu dengan tujuan niat, kalau ini terjawab saya akan buat ini. Sekejap mata Tuhan kasih lama baru dia jawab, saudara. Karena kalau diberi cepat, bayangkan dia pun niat hati kalau itu terjawab, dia habiskan hanya dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Ya Tuhan bilang, nanti sajalah sampai kau sengsara dulu, kau belajar susah hidup, sampai kau sadari, oh ya, kalau nanti itu berhasil berarti saya irit-irit Tuhan. Nah, baru Tuhan bilang sama malaikat, malaikat sepertinya dia sudah lulus, dia pu hati tidak lagi ingin menghabiskan apa yang nanti kalau ini diberkati cepat. Malaikat dia sudah siap, kasih dia berkat sekarang, berkatnya turun. Jadi bisa dipahami ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Saudara, seringkali kita kan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab? Tuhan bilang, kopu hati itu yang jahat itu. Robah hati yang jahat itu, saudara. Robah niat yang buruk itu, saudara. Supaya dengan merubah niat yang buruk, Tuhan lihat niat hati. Oh iya, dia berubah ini. Kalau dapat berkat itu niatnya baik, tujuannya baik. Maka apa yang terjadi? Tuhan jawab dia berdoa itu, saudara ya. Jadi ingin menghabiskan, ingin membelanjakan dengan habis apa yang kalau dijawab itu doanya. Dalam bahasa Yunani juga ada kata hedon. Hedon itu kenikmatan, hawa nafsu, berfoya-foya, gaya hidup mewah dan sebagainya. Saudara bisa lihat gambar ya. Mungkin kalau masih kelihatan gambar itu apa? Ada anak bungsu. Dia menjual harta yang dibagi bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya dengan siapa? Pelacur. Dan habislah uang itu sampai akhirnya dia kerja di kandang babi. Sampai di kandang babi dia mau makan ampas makanan babi. Orang juga bilang, tidak boleh. Kok tidak boleh makan ampas babi itu? Akhirnya dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan. Dipikir pulang sudah. Dia pulang ke rumah Bapa dan Bapa peluk dia. Kasih jubah, sembelih lembu dan pesta makan. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Seperti anak bungsu, anak yang terhilang. Kita dengan niat kalau itu jadi, berarti saya mau puaskan segala keinginan saya. Habiskan dengan foya-foya. Saya belum tes rasanya bagaimana itu. Jadi orang banyak duitnya. Nah ini saudara, hal-hal seperti ini menyebabkan Tuhan jadi ya menunda doa kita. Bukan tidak dijawab, dia akan jawab sampai kita pu hati ini diproses lewat waktu dan kesulitan. Sampai kita rasa Tuhan, sudah kalau begitu nanti berkat datang, saya tidak akan sia-siakan berkat itu. Kalau hari ini saya bisa hidup 1 hari dengan 20.000, maka kalau berkat itu datang, saya akan coba irit juga seperti ini. Maka saya punya tabungan dan saya kembangkan berkat itu jadi usaha yang besar. Jadi Tuhan proses lewat kesulitan hidup supaya kita tuh mengelola keuangan dengan baik. Tidak menghambur-hamburkan segala sesuatu yang kita dapat. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pelajari itu saudara. Oke, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Tuhan tidak menjawab doa kita cepat, namun menjadi lama, karena Tuhan mau mengajar kita bahwa permintaan yang ketiga ini, permintaan kita itu membahayakan masa depan. Sekali lagi, permintaan yang kita minta dijawab jadi tertunda, karena permintaan kita tuh membahayakan masa depan kita. Ada ayatnya enggak? Ada.
Matius 7 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan lama jawab? Karena kau minta itu batu, bukan roti. Karena apapun yang kau minta itu ular berbisa, bukan ikan. Ya, Pak Pendeta, tolong juga pernah makan ular, Pak Pendeta. Tidak apa-apa, ular itu bisa dimakan. Ini bukan ular makan. Ini bukan ular sanca. Ini bukan ular sawah. Ini ular apa? Kobra. Tidak bisa dimakan itu. Berbisa. Ya. Salah tangkap dapat patok. Langsung apa yang terjadi? Meninggal. Ya. Ada banyak koki-koki saudara di Jawa itu yang dia sepotong dia pu kepala tuh ular kobra ini, dia potong tak. Dia mau ambil dia pu darah dengan dia punya empedu, obat katanya. Tapi pas dia lupa apa lakban ular pu mulut yang potong ini, dia pu mulut tak buka begini, dia gigit padahal sudah putus. Kejang-kejang meninggal. Jadi saudara, Tuhan itu kadangkala menunda waktu menjawab doa. Karena yang kita minta tuh batu, bukan roti. Yang kita minta tuh ular berbisa, ular kobra, bukan ular sawah, bukan ikan makan. Jadi itu yang bikin Tuhan tunda, nanti kamu akan mati. Pencernaanmu, bayangkan saudara. Saudara bisa lihat ya. Kalau gambarnya masih bisa kelihatan. Itu ada batu ditumis. Kan lagi rame saudara. Di seluruh dunia, bahkan di Jakarta ada rumah makan yang menjual batu tumis. Jadi batu kali dicuci, ditumis dengan saus asam manis. Jadi batu itu ternyata bagaimana cara makannya, diisap-isap saudara. Jadi begitu ya. Coba saudara nanti googling di YouTube ya, batu tumis itu lagi hits tuh saudara. Jadi mereka mungkin maksudnya supaya enggak apa gemuk kali ya. Jadi mengurangi lemak dan kolesterol, jadi isap batu saudara ya. Itu lagi hits juga. Jadi kadangkala kita minta batu, bukan roti yang menyehatkan. Permintaan kita adalah ular, bukan ikan yang menyehatkan Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat saudara, ini saya dapat pewahyuan ini ya, pewahyuan ini saudara. Coba saudara lihat ya. Waktu saya buka bahasa aslinya, kata ular dalam bahasa Yunani opis. Jadi opis itu artinya ular. Tapi juga opis itu artinya iblis, setan, devil. Jadi saudara, kadangkala permintaan kita itu seperti kita lagi minta untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Makanya Tuhan lama jawab. Karena permintaan kita ular tujuannya iblis. Rencana iblis, yang kita minta adalah rancangan iblis, bukan rancangan Tuhan. Ya. Berapa banyak saudara ketika kita berdoa di gereja ini, ada orang yang meminta didoakan, Pak Pendeta doakan saya mau seleksi KPU di Sorong Selatan. Itu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia sudah sewa L200 datang ke Sorong minta didoakan. Saya udah tumpang tangan. Waktu berdoa tumpang tangan, Roh Kudus bicara di hati saya. Dia katakan begini, engkau tidak dapat. Nanti ada pekerjaan lain yang Tuhan akan siapkan. Saya ngomong begitu. Dia kecewa selesai doa. Pak Pendeta,
Saya ini jauh-jauh ke Sorong untuk minta didoakan. Ya masa Pak Pendeta petunjuk Tuhannya begitu? Saya udah sewa mobil ini pendeta. Ya saya bilang minta maaf, saya juga bukan berarti apa-apa, cuman kebetulan Bapak didoakan ini visi Tuhannya begitu. Saya dengar suara Tuhan. Ini betul saudara, dia pulang dia nggak dapat. 5 tahun kemudian dia telepon saya. Shalom Pak Pendeta, masih ingat saya? Dia sebut namanya. Oh saya ingat, saya bilang. Dulu Pak Pendeta doakan saya, Tuhan nyatakan gagal. Benar Pak Pendeta, 5 tahun waktu itu benar saya gagal. Tapi hari ini saya telepon karena Tuhan memberikan saya pekerjaan. Saya terima SK PNS Sorong Selatan. Saya pegang SK-nya dan saya ingat saya telepon Pak Pendeta. Amin. Kita nggak tahu saudara. Mungkin Tuhan tidak jawab dia jadi KPU, komisioner KPU waktu itu. Mungkin yang dia minta itu ular, bukan ikan. Siapa tahu kalau dia jadi komisioner waktu itu dia akan melakukan hal-hal yang salah dan membahayakan masa depan dia dan istri dan anaknya. Sehingga Tuhan menghalangi itu dan memberikan ikan bukan ular yang diminta. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami jalan pikiran Tuhan melalui Alkitab. Tuhan kadangkala tidak menjawab doa kita karena permintaan kita itu batu dan juga ular. Ular dalam bahasa aslinya adalah opis yang artinya iblis. Kalau ikan artinya apa? Ikan. Kan tadi Tuhan bilang, Bapak mana yang mau kasih ular? Apa anaknya minta ular, dia kasih ikan. Jadi saudara, ikan ini dalam bahasa aslinya iktus. Dan saudara tahu bahwa kata ikan dalam bahasa Yunani, iktus itu ada kepanjangannya. Ya. Iktus dalam bahasa Yunani ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat. Yesus Kristus, Theohuios Soter. Gitu. Jadi iktus itu ada kepanjangannya. Maka dari itu saudara, orang Kristen pertama lambangnya bukan salib. Ya, zaman Yesus, para murid, para rasul sampai kepada Konstantinopel baru berubah jadi salib. Jadi salib sejarah gereja pertama mula-mula bukan salib lambang Kristen. Lambang Kristen mula-mula ikan. Iktus, ikan. Karena iktus itu kepanjangan dari Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat. Ya, Yesus Kristus, Theohuios Soter. Jadi lambang Kristen pertama itu adalah ikan. Ya, berubah saat Konstantinopel melihat Yesus. Dia melihat salib terbakar di langit sebelum peperangan hebat melawan tentara ya dari Timur Tengah. Dan dia berkata ketika penglihatan dia melihat salib terbakar itu di langit. Dia berkata, kalau besok ini peperangan ini kami orang Konstantinopel Roma menang, maka dia percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, yang diberitakan oleh para penginjil-penginjil di abad pertama. Setelah dia menang, langsung ya dia ambil alih kekristenan yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi kekristenan yang dipublikasikan bahwa semua orang harus percaya bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi saudara, perubahan itu pada masa Konstantinopel. Jadi pertamanya lambang Kristen adalah ikan atau iktus. Jangan herannya kalau kita lihat saudara, Yesus paling banyak mujizat-mujizat di awal-awal apa? Tebar jala, menangkap ikan. Yesus sebelum naik ke sorga, setelah bangkit, dia juga tebar jala. Kemudian dia siapkan ikan bakar.
Jadi saudara kalau suka makan ikan, ikan lambang Yesus Kristus. Ya, jadi orang makan ikan sehat. Amin. Ya, begitu. Coba kita lihat. Ini nih, sekedar pengetahuan saja. Sekedar pengetahuan, Yahudi di Israel yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah sang penyelamat. Lambang mereka yang biru itu saudara, yang biru. Ya. Jadi ada menorah, kemudian kaki menorah bersinggungan atau bertalian dengan ekor ikan membentuk bintang Daud. Dan di bawahnya lambang iktus gereja pertama. Jadi ini adalah Yahudi mesianik. Yahudi percaya Yesus. Saudara lihat sebelahnya, ya, ada menorah. Dudukan menorah itu membentuk segitiga. Ekor ikan membentuk segitiga. Ekor ikan digeser bersamaan dengan segitiga topangan menorah akan membentuk bintang Daud. Jadi menorah lambang Israel, ikan lambang gereja, gereja dan Israel bersatu, maka Tuhan berjanji apa saudara? Bintang Daud, lambang Yesus akan tidak lama lagi datang. Jadi Injil itu telah diberitakan ke seluruh dunia dan Injil itu kembali ke Yerusalem. Ketika bangsa-bangsa yang telah menerima Injil itu kembali ke Yerusalem, akar daripada Yahudi itu, maka saudara, persatuan ini akan menyatukan dan menghadirkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Dan saudara, mari kita semangat, kita berdoa bahwa orang Kristen harus kembali berdoa Israel. Karena kesatuan antara kekristenan dan Israel akan menyatukan lahirnya bintang timur, kemuliaan Tuhan. Kedatangan Yesus kali kedua. Bukan berarti Yesus lahir lagi, tidak. Yesus akan datang dalam kemuliaan di awan-awan menjemput orang percaya. Jadi ini sekedar pengetahuan saja tentang lambang Israel. Kita lihat yang keempat, mengapa doa lama dijawab, Pak Pendeta? Karena ada dosa yang belum diakui. Ya, kadang-kadang dosa menghambat doa kita, saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri kepada kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Jadi dosa ini Bapak Ibu Saudara adalah penghambat daripada segala sesuatu doa kita dijawab. Doa dijawab, pasti dijawab, tapi agak tertunda. Jadi agak lama gitu saudara ya. Tuhan tuh gak pernah dengar doa. Tapi setelah kita jujur, Tuhan, saya salah Tuhan. Banyak hal yang saya buat, saya berdosa. Amin. Dosa itu diampuni. Saudara dan saya, kita semua pasti punya dosa. Amin. Dosa apa saja. Dosa berat, dosa kecil, dosa sedang. Tapi waktu kita mau akui, Tuhan, saya manusia, tidak lepas dari dosa. Waktu kita merendahkan diri, dosa, kita jujur sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita, doa kita dijawab. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa, cuman jadi tertunda sampai kita sadar bahwa dosa itu kita akui. Tuhan, saya ampun sudah, karena saya punya dosa. Amin. Oke, yang kelima, mengapa doa tak kunjung dijawab? Karena kita tidak menghormati istri. Lihat gambarnya saudara. Ya, dia punya tua tempeling, wah, itu saudara penyebab
seringkali doa kita tidak terjawab karena kita suka berlaku kasar terhadap istri kita. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi doa terhalang bukan berarti doa tidak dijawab. Doa akan dijawab, tapi jadi terhalang karena dia suka pukul, dia suka kasar sama istrinya. Ya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah ini, bahkan yang mengikuti lewat YouTube channel kita di kesempatan hari ini, yang suka begini sama metuanya? Iyo pendeta, tadi pagi nih sebelum kita ikut live streaming, ya kan, baru saja Pak Pendeta saya dapat tampeleng di sini, ya kan? Senyum-senyum itu yang lagi nonton live streaming. Iya begitu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kayak begitu. Kadangkala doa kita jadi lama baru dijawab. Karena kita menjadikan rumah kita itu ring tinju. Ya. Ring smackdown. Ya. Kalau bisa dibanting Pak Pendeta, saya banting dia. Kalau bisa kasih patah, saya kasih patah-patah dia tulang itu Pak Pendeta. Waduh, darah Yesus. Itu bukan lagi anak Tuhan, anak Satan Bapak Ibu Saudara. Ingat saudara, setiap air mata yang jatuh dalam rumah tanggamu akan menghambat setiap doamu. Bukankah firman Tuhan dalam Mazmur 133 berkata, keluarga rumah tangga yang rukun, Tuhan perintahkan berkat. Saudara, kata perintahkan berkat, garis bawahi, Tuhan perintahkan berkat. Kata perintah itu tidak bisa dilawan. Meskipun malaikat itu, saya pemalas, Tuhan kalau sudah kasih perintah, tak ada yang berani lawan saudara. Itu perintah. Itu sudah ultimatum, perintah resmi, sudah turun. Jadi tidak ada yang bisa hambat. Kuncinya satu, rukun saja. Jadi doa itu menjadi lama tak kunjung dijawab. Itu kadangkala karena kita dalam rumah tangga tukang ribut-ribut, bakalahi terus. Jadi berkat itu jauh dari kita. Ya, coba berdamai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdamai satu dengan yang lain, supaya dengan perdamaian kita satu dengan yang lain, maka disitulah Tuhan memberkati kita. Pernahkah Tuhan menyesal memberi berkat? Pernah nggak Tuhan menyesal dalam Alkitab? Ada saudara. Tuhan menyesal dalam Kejadian 6 ayat 1-2, loncat ayat 5-6. Saya baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan juga pernah menyesal menjadikan manusia. Berarti dia juga, Tuhan yang menyesal memberikan berkat kalau kita salah gunakan. Oke, kita lanjut. Tuhan menyesal juga pernah melantik raja. Dia pernah menyesal saudara. Coba saya bacakan. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-10. Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi ternyata
Tuhan itu bisa menyesal, Bapak Ibu Saudara. Bisa menyesal pernah melantik Saul menjadi raja. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang kalau menjabat dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita tidak lagi melakukan firman Allah, Tuhan bisa menyesal. Tuhan bisa menyesal. Kenapa dulu saya lantik dia ya? Kenapa tidak orang lain saja? Toh begitu dia dilantik, dia lupa persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bisa menyesal loh Bapak Ibu Saudara. Belum dapat berkat, rajin ke gereja. Begitu sudah dapat berkat, tidak pernah kelihatan, Saudara. Itu kan banyak terjadi begitu, Saudara ya. Banyak begitu, Saudara. Saya malah heran lagi, kaget-kaget pernah satu kali, Saudara. Pernah satu kali kejadian ya. Sudah mau berapa puluh tahun begitu. Bukan berapa puluh tahun, beberapa tahun. Lama tidak ibadah, tiba-tiba keluarga datang. Pak Pendeta, bisa pimpin pemakaman. Siapa yang meninggal? Jemaat dulu di sini. Kenapa tidak dimakamkan saja? Kan ada dia ibadah di sana. Tidak dong, tidak mau katanya. Pak Pendeta yang harus makamkan. Tuhan, saya bilang, saudara, saya terpaksa jalan karena memang tanggung jawab melayani. Saya pimpin pemakaman sampai selesai. Sampai juga malam penghiburan. Maksud saya begini, Saudara. Jangan kita tidak setia kembali ke rumah Tuhan. Sama seperti apa? 10 orang kusta, 1 orang saja yang kembali kepada Yesus. 10 sudah disembuhkan. Yesus tegur, bukankah 10 orang yang disembuhkan? Mengapa hanya orang Samaria ini yang kembali kepadaku dan bersyukur? Kita jangan seperti 10 orang kusta, sudah mengalami mujizat kesembuhan. Kita lupa Tuhan, kita kembali nanti tunggu saat pemakaman saja Pak Pendeta. Haleluya. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya menegur kita tapi juga mengingatkan. Yuk kita sembahyang setialah Tuhan di gereja ini. Ya, Saudara, begitu banyak orang didoakan di gereja ini. Saya melihat tanda heran satu, tanda heran berikutnya. Kita maksudnya, waktu daripada kehidupan ini Saudara harus kita isi dengan apa? Dengan mencintai Tuhan. Ya, oke, kita lihat lagi penutup. Bukan Tuhan tidak adil dan pilih kasih. Terkadang kita tidak memahami apa mau Tuhan. Tuhan itu lebih tahu apa yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu bagaimana agar doa kita dijawab? 1, siapkan hati dan kehidupan kita di hadapan Allah. Yang kedua, minta untuk tujuan yang benar, diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga, tahirkan diri dari segala kekotoran dunia dengan memohon pengampunan Tuhan Yesus. Maka doa kita dijawab. Dan yang keempat, bijaksanalah dengan istri supaya jangan doamu terhalang. Ya. Maka apa? Doa kita akan segera dijawab Tuhan.